Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sobat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sobat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 10 hari ke depan. Ada 4 jenis perubahan data KPM PKH yang harus dicek agar bantuan yang diterima bisa sesuai di tahap berikutnya, yaitu di bulan Juli, Agustus, September untuk yang lewat pos, sedangkan yang lewat kartu KKS kemungkinannya adalah untuk periode Juli, Agustus tahun 2024. KPM PKH BPNT golongan ini siap-siap rumahnya akan difoto lagi. Untuk apa ya? Apakah akan ada penghapusan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Nah, seperti itu pada video kali ini ada 2 informasi utama yang akan saya sampaikan. Langsung saja informasi utama yang pertama. Ini terkait dengan 10 hari ke depan ada 4 jenis pembaruan data KPM PKH yang harus dicek. Utamanya oleh para pendamping sosial PKH. Kemudian tentunya pembaruan data tersebut harus dicek dengan tujuan agar bantuan yang diterima bisa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, keempat jenis pembaruan data tersebut apa saja? Jadi perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua, proses pembaruan data ataupun updating data atau pemutakhiran data atau istilah yang lainnya untuk penerima bantuan PKH ini dilakukan setiap bulan oleh pemerintah daerah melalui operator 6NG yang ada di masing-masing desa ataupun kelurahan. Di mana setiap bulan ini dilakukan mulai dari tanggal 15 hingga akhir bulan. Biasanya antara tanggal 25 hingga tanggal 29 setiap akhir bulan ya, sahabat YouTube. Di rentan waktu kurang lebih 15 hari tersebut, data KPM PKH itu harus dicek ya, terkait dengan kevalitannya. Tentu dengan tujuan agar bantuan yang diterima nantinya ini bisa sesuai dengan aturan, ataupun agar penerima bantuan PKH itu memang benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, melalui video ini kita telah merangkum ada 4 jenis pembaruan data KPM PKH yang harus dicek ya, sahabat YouTube. Nah, jenis yang pertama terkait dengan kehamilan KPM. Nah, jadi proses pembaruan data kehamilan KPM ini dicek setiap bulannya oleh para pendamping sosial atas dasar laporan si KPM tersebut ya, sahabat YouTube. Namun aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk kehamilan itu yang bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH adalah maksimal kehamilan kedua. Jadi kalau misalkan ada KPM PKH sudah memiliki 2 anak kemudian hamil lagi anak yang ketiga, maka kehamilan anak yang ketiga ini sudah tidak bisa dihitung ke perhitungan bantuan PKH. Jadi yang bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH adalah kehamilan pertama dan juga kehamilan kedua. Jadi bisa dipahami ya, sahabat YouTube. Sedangkan untuk kehamilan ini bantuan yang diterima sebesar Rp750.000 apabila dicairkan per 3 bulan sekali lewat PT Pos Indonesia. Sedangkan apabila dicairkan per 2 bulan sekali yang lewat kartu KKS, maka nominal bantuannya adalah Rp500.000 ya, sahabat itu. Kemudian untuk anak balita ini juga harus dicek ya, sahabat itu. Harus dicek apakah masih berusia
0 hingga 6 tahun atau sudah lebih dari 6 tahun. Tapi ini biasanya nanti langsung by system ya seperti itu dari DTKS-nya. Ini langsung memadankan dengan data Dukcapil. Apabila umur si anak balita tersebut sudah lebih dari 6 tahun, maka si anak balita tersebut sudah tidak bisa disebut sebagai komponen anak balita karena usianya sudah lebih dari 6 tahun ya seperti itu. Nah, untuk anak balita sendiri yang bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH sama seperti kehamilan tadi, yaitu maksimal anak balita kedua. Jadi kalau sudah memiliki anak 2, kok ada lagi anak balita ketiga, maka anak balita yang ketiga ini tadi maka tidak akan bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH. Nominal komponen kesehatan anak balita itu adalah Rp750.000 apabila dicairkan lewat PT Pos Indonesia per 3 bulan, dan apabila dicairkan per 2 bulan yang lewat kartu KKS nominalnya adalah Rp500.000. Dan komponen balita ini juga yang membuat bingung para KPM. Biasanya nominal bantuan yang diterima banyak, kok tiba-tiba berkurang. Nah, karena anak balitanya biasanya sudah berumur lebih dari 6 tahun. Dan saat ini maksimal adalah anak balita kedua. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Kemudian jenis kedua pembaruan data KPM PKH yang harus dicek tentunya yaitu terkait dengan kematian KPM. Nah, jadi apabila ada KPM yang meninggal, ini harus dilaporkan ya seperti itu. Jadi pendamping sosial ini tidak bisa memperbarui data sendiri, tapi harus dilaporkan ke operator 6NG yang ada di desa ataupun di kelurahan ya seperti itu. Jadi sifatnya pendamping sosial ini hanya melaporkan, jadi meneruskan informasi dari si KPM bahwasanya apabila ada KPM yang meninggal dunia dan si KPM tersebut termasuk kakak tunggal, jadi dia sendirian di dalam kakaknya, tidak ada ahli waris yang sekakak, maka ya di off-kan bantuannya ya seperti itu. Jadi tidak layakan karena sebab meninggal dunia, karena tidak memiliki ahli waris atau anggota rumah tangga lain yang sekakak. Namun apabila ada anggota keluarga lain yang sekakak dan ada komponen lain selain lansia yang meninggal misalkan ya seperti itu, ada komponen lainnya, maka yang harus dilakukan adalah melaporkan ke operator 6NG yang ada di desa ataupun kelurahan agar dilakukan pergantian pengurus ya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Jadi apabila ada anggota keluarga lainnya dilaporkan ke operator 6NG agar dilakukan pergantian pengurus ya seperti itu. Itu apabila ada komponen lain selain komponen yang meninggal itu tadi. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian jenis pembaruan data ketiga yang harus dicek tentunya adalah terkait dengan KPM yang sudah mampu. Nah, ini apabila ada pelaporan KPM mampu, sejahtera, kaya ya, ataupun sebab lainnya ya seperti itu, seperti memiliki usaha yang sudah maju, kemudian termasuk PNS, ASN, TNI Polri ya, pensiunan, ataupun sekakak dengan ASN, TNI Polri, ataupun bekerja yang memiliki upah di atas UMP ataupun UMR. Nah, ini kan juga harus dilaporkan ya seperti itu. Nah, jadi ini dilaporkan ke operator 6NG yang ada di desa agar di off-kan atau tidak layakkan ya seperti itu, karena memang sudah mampu ataupun sudah sejahtera. Kemudian jenis pembaruan data yang terakhir yang harus dicek tentunya adalah terkait dengan tidak ada komponen ataupun anaknya sudah lulus sekolah. Tapi ini biasanya dilakukan by system apabila anak yang sudah sekolah ini lulus dan di dapodik di sekolahnya ini sudah dikeluarkan dengan status lulus, maka di DTKS ini juga akan tersinkronkan. Jadi akan tercatat si anak tersebut sudah lulus sekolah, sehingga untuk komponen pendidikan maka bantuannya tidak akan cair lagi ya seperti itu. Namun apabila di dapodik di sekolahnya masih terus dihidupkan, artinya dihidupkan ini tidak dinyatakan lulus, masih terus bersekolah aktif statusnya, meskipun si anak tersebut sudah lulus, ya akan tetap cair bantuannya. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah, ini perlu dicek dan perlu dilaporkan ke operator 6NG yang ada di desa agar dilakukan pembaruan data
setiap bulannya, mulai dari tanggal 15 hingga tanggal 25 atau hingga tanggal 29 di akhir bulan ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah, kemudian informasi yang kedua yaitu terkait dengan KPM PKH BPNT golongan ini, siap-siap rumahnya akan difoto lagi. Kira-kira ada apa ya kok difoto lagi? Apakah akan ada penghapusan? Nah, jadi KPM PKH BPNT yang proses pencairannya lewat PT Pos Indonesia itu memang ada mekanisme setelah penyaluran, yaitu foto geotagging rumah para penerima bantuan PKH ataupun BPNT yang dilakukan oleh petugas pos ataupun petugas yang diberi amanat oleh pihak pos untuk melakukan kegiatan geotagging tersebut ya sahabat itu. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk memastikan rumah si KPM tersebut ataupun keberadaan si KPM tersebut sesuai dengan alamat bantuan sosialnya ya. Seperti itu, kalau misalkan bantuan sosialnya ada di desa A, apakah alamat si KPM memang benar-benar di desa A. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk memastikannya harus dilakukan foto geotagging rumah si KPM tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, kenapa kok harus difoto rumahnya? Untuk memastikan si KPM PKH ataupun BPNT tersebut memang benar-benar penerima bantuan sosial sesuai kriteria dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi untuk penerima bantuan sosial itu memang ada kriteria rumahnya. Jadi luas rumah si KPM itu memang ada kriterianya yang layak mendapatkan bantuan sosial. Nah, apabila kriteria rumah yang difoto itu ternyata sudah lebih baik dibanding kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, bisa saja Kemensos menyatakan si KPM tersebut sudah tidak layak menerima bantuan sosial PKH maupun BPNT. Tapi tidak semuanya, tidak seluruh rumah KPM PKH BPNT yang lewat pos pencairannya akan dihapus, itu tidak. Jadi hanya KPM-KPM tertentu yang memang oleh Kemensos dianggap rumahnya itu sudah tidak sesuai kriteria penerima bansos dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Dan saat ini di wilayah kami sendiri dari pihak pos itu sudah memberikan tugas kepada petugasnya untuk melakukan proses geotagging terhadap para KPM yang menerima bantuan sosial PKH maupun BPNT di periode April, Mei, Juni tahun 2024 yang lalu. Tentu apabila didapati rumah KPM sudah tidak sesuai kriteria dari Kemensos, maka di periode selanjutnya yaitu Juli, Agustus, September, maka dimungkinkan tidak akan cair lagi bantuannya. Tapi apabila ada rumah KPM yang masih dinyatakan sesuai kriteria dari Kemensos, maka ya akan tetap cair bantuannya ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video diari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.